hujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Assalatu wassalamu ala man ba'asahu Allahu subhanahu wa ta'ala hadiyan mubasyyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikannya umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini adalah satu anugerah yang terbesar yang sangat-sangat kita syukuri jamaah sekalian. Karena mengingati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran begitu besar kesyukuran seorang hamba yang masih bisa diberikan hidup oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Hadis ini sahih, sanad dan matannya sahih. Kata Talha bin Ubaidillah, Talha ini satu dari 10 sahabat yang ditunjuk langsung masuk surga di dalam satu majelis Rasulullah. Talha berkata, "Kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah." Datang dua orang laki-laki dari jauh menuju ke Madinah. Wa kanal Islamu jami'an. Dua pemuda ini masuk Islam secara bersama-sama bersahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian kata Talha, "Raja yahruju faqad akhar." Namun setelah masuk Islam, dua sahabat ini, laki-laki ini berbeda sifatnya. Yang pertama, semangat beribadah. Dia termotivasi untuk selalu berada dan tampil lebih awal di setiap ibadah-ibadah Rasulullah. Termasuk saat itu Rasul menawarkan kepada ikut berperang dan pastashhidu mati syahid. Ternyata sahabatnya ini pendek umurnya, kemudian semangat beribadah dan mati syahid. Summa haraja, adapun temannya yang kedua itu sebaliknya, dia malas beribadah, kurang motivasi, biar bulan Ramadan selalu terlambat, selalu jadi datang di masjid tapi selalu jadi pintu, selalu terlambat. Ya, asal ceramah orang pulang, kurang motivasi dia. Iya, padahal Ramadan tuh itu banyak ceramahnya. Ya, kurang motivasi dia. Akhirnya kata Talha, dia dikasih hidup 1 tahun lagi, panjang umurnya. Nah jamaah sekalian, kemudian Talha mengatakan, saya melihat diriku berada di depan pintu surga Babus Salam. Kemudian ternyata dua laki-laki ini juga sudah meninggal dan berada di depan pintu surga. Kemudian kata Talha, summa yahruju. Tiba-tiba saya melihat pintu surga terbuka. Maka keluarlah satu malaikat mendatangi dua orang sahabat ini, dua orang laki-laki tadi ini. Dan Talha kaget karena yang ditarik pertama dan diantar masuk surga adalah orang yang kutua beribadah ini. Ini kabar gembira Pak, yang kutu-kutu beribadah. Dulu lagi diambil. Ya, semangat kini yang kutu-kutu, suruh pulang kembali ke sini. Dulu lagi dijemput masuk surga. Setelah itu diantar masuk. Tiba-tiba pintu surga terbuka lagi, kata Talha, dan keluarlah malaikat untuk menjemput yang semangat beribadah, mati syahid, pendek umurnya ini. Kemudian setelah beberapa lama Talha menunggu memperhatikan pintu surga, tiba-tiba pintu surga terbuka lagi dan keluar dua pemuda yang tadi ini, si rendeng-rendeng sulu. Dan ternyata kata Talha, dia mendatangiku dan dia berkata, "Wahai Talha, irji fa innahu lam ya'ni kana ba'uda." Wahai Talha, pulang aku dulu.
diusir ki. Pulang mau ke dulu karena belum waktunya kau masuk surga. Setelah Tolha diusir, terbangunlah dari mimpinya. Ternyata dia juga ketulu-tulu. Kemudian Talha bingung. Karena ngapa nagaman ni ketulu-tulu. Tak balik-balik. Orang yang malas beribadah, selalu masbuk. Ada tuh Pak ahli masbuk. Nah kira itu kapan pintu surga yang pintu 9-nya ahli masbuk. Ya. Akhirnya dia sampaikan kepada sahabat. Kata sahabat di masjid, di majelisnya, karena pajatanibuhu ilaik. Kami juga bingung karena kenapa ada begitu ketulu-tulun. Maka kemudian fabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabat. Kata Rasul, fajatanibuhu ilaik. Apa yang menyebabkan kalian bingung? Dia bilang ini Rasulullah, mimpinya Tolha. Kalallaki, orang yang malas beribadah itu duluan dijemput. Maka kemudian Rasul mengatakan, laisa kada ba'asa ba'da sana. Bukankah orang yang tua beribadah ini dikasih hidup 1 tahun lagi? Dia bilang sahabat, bala ya Rasulullah. Laisa kada adraka Ramadan pasoma. Kalau begitu dia hidup 1 tahun lagi pasti ketemu bulan Ramadan. Pasti, kalau 1 tahun pasti ada bulan Ramadan. Kemudian bala ya Rasulullah. Kemudian dia pasomah. Dia berpuasa selama bulan suci Ramadan. Dia berijtihad. Sajadah kam sajadah. Kemudian dia sujud dengan segala sujud-sujudnya selama bulan suci Ramadan. Dia bilang bala ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, falama bainahuma abyadu bainas sama'i wal ard. Jarak surganya orang yang malas beribadah tapi sempat ketemu Ramadan. Kemudian dia berittihad selama Ramadan. Dia berpuasa, melaksanakan seluruh amalia-amalia Ramadan. Semangat kisolat, semangat mengaji, semangat diceramai. Jarak surganya itu falama bainahuma, sejauh-jauh bumi dan langit dibanding orang yang semangat beribadah, mati syahid tapi tidak ketemu dengan Ramadan. Sekali lagi ini hadisnya sahih yang memberikan kita semangat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah masih dikasih ke Ramadan tahun ini. Ya, ini tanda-tandanya ini kan mengkhawatirkan ini. Padahal lusa ini masuk maki di pertempuran yang sebenarnya. Ya, malam-malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jamaah sekalian, dari hadis ini semoga memotivasi kita bahwa hidup di dalam Ramadan itu tidak semuanya orang bisa. Ada orang setengah mati berdoa. Kalau sahabat kan 6 bulan sebelumnya, kita 3 bulan. Ada orang setengah mati berdoa supaya ketemu Ramadan, meninggal sebelum Ramadan. Ada orang tidak pernah berdoa sampai masuk Ramadan, talla satonji. Talla satonji kono. Iya, la bumuru no. Ini jamaah sekalian. Makanya ya, kenapa kita patut bersyukur? Karena ada itu hadisnya Nabi. Kata Rasulullah, manikati rabis sa'ah ayuzharal maut minal fujaah. Di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat, ketika lazim di antara kalian munculnya kematian mendadak. Itu 2-3 bulan yang lalu, 400.000 lagi mati. Kecelakaan tiba-tiba, lagi di kamar mandi mati, lagi makan mati, lagi duduk-duduk dengar ceramah mati. Nah bisa mati, tak duduk. Pas saya ceramah, baru tidak sandar, tidak manjing. Bagus tau manjing. Jadi kalau tak duduk, langsung mami. Ini tak bangkai. Pas saya ceramah naik suaranya, tak tuntung ke belakang kepalanya. Mati. Alhamdulillah. Baji ki mati baji ki. Alhamdulillah. Mati HP. Sementara dengar ceramah Ustaz. Daripada mati HP-nya. Motor aja kodongat tarawih. Terus singgah di pos rondaya. Domi.
Sementara Cikipalang mati. Mati apa? Sementara Domina mati. Kok dicepat? Makanya jamaah sekalian, ada itu hadisnya Nabi, innamal a'malu bil hawati. Di hadis riwayat yang lain Imam Tirmizi mengatakan innamal a'malu li hawatimiha. Sesungguhnya patokan dalam beramal yang Allah lihat capaknya. Itulah yang dimaksud husnul khotimah, mati dalam kondisi yang baik. Dan ini yang dikhawatirkan bagi orang yang beriman, karena tidak ada ukuran dia mati baik atau tidak, ujungnya capak nih, capak nah. Ya, siapa tahu rajin sembahyang, rajin puasa, kok di kematian. Mau terigit tarawih sehingga di warkop kah, akelo, sementara naik rep kah, mati. Mati apa jo? Mati kelo ustaz. Iya, kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, almar'atul maut ala ma sya'afi. Sesungguhnya umatku meninggal di atas kebiasaannya. Makanya pilih-pilih kebiasaan. Biasa kok kelong, mati kelong. Ini ibu-ibu juga, ibu-ibu muda yang suka nonton drakor. Biar Ramadan sangin drama Korea. Itu kalau suka nonton drama Korea, menipis itu kecintaan kepada suami, tambah hilangi. Karena standar tak artis Korea. Artis Korea gambar tinggi, kebo-kebo. Burak neno. Pendek. Leleng. Kuru-kuruang. Pergi ke kantor ini hari Senin nih. Ya. Ini jamaah sekalian. Nah, ujungnya yang dilihat berdasarkan kebiasaan. Maka rubahlah itu hobi-hobi yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Coba bayangkan, tidur dengar musik, bangun tidur dengar musik, pergi kantor setel musik. Kalau terjadi kecelakaan, tabrakan seperti itu di jalan tol kemarin, perempuan dengan anaknya, nasani musik dalam, kira-kira ketika meninggal bisa mengeluarkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Tentu susah. Karena Rasul pernah bersabda, al-fata al-ina'u, sesungguhnya cere itu akan mengeluarkan isina tonji. Pernah sanging kopi susu bonena, kopi susu tonji itu sulu. Pernah sanging lagu dandu tonji itu sulu. Apa tenanya bonena marahin? Selalu jitu tiap hari itu. Ya, ini jamaah sekalian, bersyukur ketemu Ramadan. Ya, dengan ketinggian derajat yang Allah kasih. Nah, sekarang ancang-ancang sebentar malam 20, mulai malam 21. Ternyata Ramadan itu, ternyata syariatnya juga ricapak nih. Ujungnya ini. Ya, ini yang Allah lihat. Makanya ini bukan ukuran ini. Tidak ditahu masih tambah kurangi lagi. Maka itu masjid Ustaz Namami. Iman Namami, bendahara hadir karena amplop nerang. Inilah jamaah sekalian. Makanya ingat ini ujungnya. Ya, kita akan ketemu 10 terakhir Ramadan, dan itu sebenarnya tujuan kita hadir di Ramadan. Mau umur yang pahalanya banyak dan tidak ada dosanya, dan itu ditawarkan oleh Lailatul Qadar, khairum min alfi sahrin, lebih baik daripada 83 tahun umur yang tidak ada dosanya. Umur tak ini 60-70 deh. Saking dosa. Iya. Pulang ke sebentar ini sudah pakai suruk, sudah duha, bapak kasih yang lihat mising orang lari-lari. Baju seadanya, tidak diliaki, tak kala diliaki, roaming lagi. Hari ini kita nonton YouTube ceramah, ada iklannya perempuan mandi, perempuan gosok gigi. Ini mata susah, jamaah sekalian. Makanya kita butuh pahala usia yang tidak ada.
dosanya. Dan kalau kita melakukan kebaikan di 10 terakhir itu, habis maghrib sampai menjelang subuh, pasti kita ketemu Lailatul Qadar. Apalagi manajemen masjid kita begitu memanjakan jamaahnya. Luar biasa, jamaah sekalian. Ya, jadi syariat husnul khotimah itu ada tongi di Ramadan. Contohnya misalnya puasa. Kata Rasulullah, Allah tidak menolak doanya orang yang berpuasa sampai berbuka puasa. Ternyata Ibnu Katsir mengatakan menjelang buka puasa itu intinya doa, berarti dicapaknya lagi itu doanya. Makanya bedanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram dengan masjid kita di Makassar, mereka jam 5 sore saya itu berdoa. Nah kata saya cerita. Beda, nama itu kita tambah musibah tak balik-balik. Makanya Bapak Ibu tabe yang selama ini bertahan terus masih buka puasa di rumah, nah kalau dirasa doa-doa tak kurang ke masjid mungkin. Ya, kalian tidak 1-2 kali coba di masjid, karena kalau di masjid itu argo pahalaya japai, tidak kemana-mana itu pahalaya karena masuk di masjid salat tahiyatul masjid berdoa mungkin. Baru di masjid kan tidak ada godaan nah. Kue-kue di masjid itu 5.000 empat. Iya. Udah tahu di sini tapi rata-rata. Karena biasa saya kasih yang kalau ceramah ke agak jauh, buka puasa kayak di masjid tengah jalan. Dede. Aku pernah ada kalau turu. Iya, atau itu roti goreng, kalau turu nanti pasti ganja nike bu, turun tom jadi tumpat tom ya nak. Turun tom. Saya bilang ya Allah, kalau di Ramadan kok seke, tak liwat-liwat itu seke di luar Ramadan. Ke kiri dalam kok. Jadi berdoa makanya di rumah susah berdoa. Pertama tidak menghadap kiblat, menghadap televisi. Tidak pernah memakai baju. Jadi ibu makan lagi. Mungkin biasa na cilik berat nena. Memakai lipat je tidak memakai baju. Tidak je ni. Menghadap televisi. Apa si campur pisang hijau si gangkan rekebo. Sudah. Apa nak doa? Jadi ke masjid lah. Ya, ambil keutamaan itu. Yang kedua itu tadi innamal a'malu lihawatihi capak itu di 10 terakhir. Bayangkan jamaah sekalian, kalau 10 kali maki ketemu Ramadan, 10 kali maki juga selalu berada di malam-malam 10 terakhir, termasuk tarawih, pasti ketemu Lailatul Qadar. 10 kali 83, 830 tahun umur tidak ada dosanya. Iya, itu nabi-nabi dulu waktu puasa tidak dikasih Lailatul Qadar. Kenapa panjang umurnya? Nabi Adam 960 tahun, tingginya 60 hasta, 80 meter ya. Belum Nabi Nuh dengan seluruh umatnya, 1500 tahun sembahyang, 1500 tahun mengaji, puasa. Alhamdulillah, surga. Kita pendek, akmaru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalla may yajuza zalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan susah sedikit, wa aqalla, sedikit yang bisa lewat. Jadi umurnya umatnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek umurnya, pendek-pendek badannya, tinggi kalasina. Ini jamaah sekalian. Jadi ambil itu keutamaan. Bayangkan di antara keutamaan. Bayangkan kalau sudah 30 kali maki ketemu Ramadan. Bahkan ada yang 40 kali, 50 kali nih ketemu Ramadan. 50 kali juga selalu berada di malam-malam 10 terakhir. Ya. Gitu. Kira-kira tua itu berapa kali? Iya, yang penting lama tobat. Karena ada juga tua tapi baru-baru tobat, pensiun pi. Itu pensiun beda-beda tipis di antara tobat atau sahur. Tapi paling tidak alhamdulillah, taruhlah 40 kali ketemu Ramadan. 40 kali 83, 3.200 tahun umur tanpa dosa. Lebih baik daripada 3.200 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Makanya bersemangat kita. Di antara keutamaan malam Lailatul Qadar itu kan diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Qadar.
Al-Qadar itu artinya 3. Yang pertama disebut apa? Inna andalnahu fi lailatul qadar. Karena pada malam hari itu diturunkan Al-Quran. Ya, makanya disebut Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Jamaah, oh jamaah, semua yang naturunkan Al-Quran pasti hebat, pasti luar biasa. Yang pertama, Al-Quran itu turun di Mekah. Maka jadilah Mekah menjadi kota yang paling mulia sampai hari kiamat. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah Rasulullah Muhammad sebagai pemimpin para nabi. Siapa yang bawa turun itu Al-Quran? Jibril. Maka Jibril diangkat sebagai pemimpin para malaikat. Kapan turun itu Al-Quran? Bulan apa? Bulan Ramadan. Maka jadilah Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia, yang paling diberkahi oleh Allah sampai hari kiamat. Setelah Rasulullah menjadi pemimpin para nabi, dikasih ikut tongium makna. Maka kata Rasulullah, umatku adalah umat yang termulia, yang terbaik, tidak masuk umat-umat lain sebelum umatku masuk ke dalam surga. Padahal kita umat akhir zaman, tapi kita yang paling awal masuk surga. Lupa bahasa Arabnya. Kita ini adalah umat akhir zaman, tapi awal kita yang pertama masuk surga. Alhamdulillah. Makanya sabar kata tompa bodoh-bodoh, cerewet, caleda, tapi alhamdulillah kita dulu masuk surga. Bahkan dalam satu hadis yang sahih kata Rasulullah ada 120 saf hamba Allah yang masuk surga. Tidak tahu berapa panjangnya, wallahu alam. Dan dari 120 saf itu ada 80 saf umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa semua ini, alhamdulillah. Yang pulang saya tidak tahu. Nah inilah jamaah sekalian, disebut Al-Qadar. Yang kedua, ya apa makna daripada Al-Qadar? Al-Qadar itu disebut malam penentuan takdir samawi. Apa itu takdir samawi? Takdir tahunan, kata ulama. Makanya itu di dalam surah Ad-Duhan tertulis itu, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam hari itu diputuskan segala yang baik, yang penuh hikmah untuk kebutuhan hamba. Makanya 10 terakhir berdoa ki. Pasti nada tangi ki, diputuskan semua keputusan, tak dirubah takdir tak. Itu maksudnya Lailatul Qadar, dirubah takdir. Yang belum menikah berdoa, yang sudah menikah berdoa yang lain saja, mencari gara-gara. Ya, berdoa. Yang belum terangkat jadi P3K berdoa semoga jadi P4K. Berdoa rubah takdir. Makanya disebut Lailatul Takdir, malam merubah takdir. Nah bagaimana kau mau diterima doamu? Kan itu malaikat mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia akan mendatangimu dengan membawakan keselamatan kepadamu sampai pagi. Nah bagaimana mau kau datangi kalau di warkop kok? Tidak ada malaikat di warkop. Saya pacarita. Itu juga jamaah sekalian. Itu Ramadan, pengampunannya di malam hari. Walillahi yutaka'u minan niram wa dzalika kullal lailah. Setiap malamnya ampunan, setiap malamnya rahmat, setiap malamnya pembebasan dari api neraka. Malam itu pengampunan. Nah, bagaimana caranya mau diampuni kalau malam lari salah? Mungkin kalau malam pertama sampai malam 20 masih semangat, enggak aja pergi-pergi deh, langsung makin pulang bisa kayak mengaji baru tidur. Ini masalahnya kalau terakhir bosan. Kadang saya lihat Pak, kompleks itu bapak-bapak na pasulu mikaderan. Pasulu kadera, pasulu meja, kio minum kopi, domi. Hancur. Kodi capakna. Ini masalah capakna kodi. Nah itu tomian di dia. Makanya jangan pandang inting itu pain ballo, padomi, pabitte ayam, siapa tahu banyak dicapana.
Ini kalau cerita begini Kak, banyak penumbal lesu Kak. Nah karena cocok kita ustaz kan. Cuma nah lupa bahwa umat itu meninggal berdasarkan kebiasaan. Nah, biasa kok itu jangan, mati nasi polok kok jangan. Ini jamaah sekalian. Jadi disebut malam Lailatul Takdir, merubah takdir. Berdoa kurangi tidur tak itu malam. Boleh tidur 1-2 jam, tapi jangan tidur sampai pagi. Terutama di malam-malam ganjil ini. Baru di situ tompak itu sahur bersama. Ini ada keseimbangan dalam sunnah. Selalu jika besar-besarkan buka bersama. Baru sarber tidak. Di sini sarber kalau 10 terakhir Pak. Tidak. Sarber ki. Tidak imbang itu hadis. Sarber ki. Ya. Sahur bersama. Itu semangatnya luar biasa. Jangan cuma 30 hari bukber. Buka bersama. Kue 5.000 Pak. Sarber tena karena kanre. Sekena. Masa insya Allah kambing guling tiap 10 hari. Kambing guling. Pokoknya selesai. Stroke teman. Iya karena saya alhamdulillah Pak, umur seperti ini sudah tidak pernah lagi lewat 10 hari. Itu mobil, pokoknya baju ngasem di situ lagi ada masjid yang khusus 10 hari supaya dapat itu kemuliaan umur itu jamaah sekalian. Yang terakhir disebut malam Lailatul Qadar. Al-Qadar itu disebut juga At-Tadiq. At-Tadiq itu malam yang sempit, sekeki. Apa maknanya? Terlalu banyak. Tanazzalul malaika, turun semua malaikat. Bahkan Jibril turun di malam itu. Bayangkan. Untuk memberikan keberkahan. Di antara maknanya bahwa malaikat turun di bulan Ramadan untuk membawakan rahmat. Karena selama ini setiap kali turun malaikat pasti malah bahaya nabawa, bencana nabawa. Itu malaikat. Tapi bulan Ramadan dia turun untuk memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berdoa. Nah, rubah takdirnya. Maka karena Rasulullah seandainya demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya tidak bisa maki berjinjit ke itu jalan itu di malam hari itu begitu banyaknya malaikat. Seandainya tidak ada kegaiban dalam syariat kita, lari ngasing. Lari ngasih kita tahu begitu banyaknya malaikat yang turun di masjid Babul Jannah ini, pintu surga ini. Begitu itu, Lailatul Tadiq. Makanya tolong jamaah sekalian, di sini jangan makan di sini, makan di sebelah makan. Ya, bawa kopi. Yang penting jangan ngobrol, pindah ke warung kopi ya di masjid. Kemudian kita berdoa, berzikir, capek ki. Satu gitu doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya itu doa, ya Allah ampunilah saya karena engkau suka kepada hambamu yang meminta ampun, maka maafkanlah. Itu doanya. Nah tahu semua itu Allah narubah takdir tak jamaah sekalian. Yang mau umroh, yang belum haji, rubah takdir tak. Pasti. Yang penting itu jangan terlalu didramatisir itu Lailatul Qadar. Nah bunuh lampuan nampak tamak kali-kali. Mentenge bulu-bulu no. Ya, enggak usah. Kita ramai-ramai produk-produkkan lampu mengaji. Ini sendiri di dalam, tutup matanya. Nampak cerita tahu tadi malam kayaknya ada Lailatul Qadar. Ngapain? Pas ku tutup mataku ada cahaya lewat, padahal motor lewat. Saja gitu. Nah inilah jamaah sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga kita, kesehatan tak, ketenangan tak, keselamatan tak, dan mulailah berdoa, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Dituntun oleh malaikat, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikanlah umurku untuk bertemu dengan 10 terakhir ini jamaah sekalian. Karena inilah sebenarnya kita sangat membutuhkan Ramadan. Umur yang panjang dan banyak pahalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.